Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri 2 Benua Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, modul manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Ada dua tujuan khusus. Yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Berikut visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berbudaya lingkungan, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab melalui GARPU, Gerakan Anak Ramai Pungut Sampah. Ada dua rancangan tindakan yang saya paparkan pada video ini. Yang pertama, rancangan tindakan berdasarkan tahapan ATAP. A. Awal atau aset. T. Tantangan. A. Aksi. V. Pembelajaran. 1. Untuk awal atau aset, yaitu lingkungan sekolah yang bersih akan membuat suasana belajar menjadi nyaman. 2. T. Untuk tantangan, murid masih belum menyadari arti pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Mereka masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya, meskipun tempat sampah sudah ada di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, A. Untuk aksi, bergotong royong melalui kegiatan GARPU, Gerakan Anak Ramai Pungut Sampah. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran yang dapat kami harapkan dari kegiatan GARPU ini adalah tumbuhnya rasa kemandirian dan tanggung jawab melalui sikap gotong royong, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Rancangan yang kedua adalah rancangan tindakan berdasarkan tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu 1. Mengapa sebelum masuk kelas dan sesudah istirahat, banyak bekas makanan dan minuman yang berserakan di halaman sekolah? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik agar peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah melalui kegiatan GARPU, Gerakan Anak Ramai Pungut Sampah? Untuk tindakan dan penyelidikan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya kegiatan GARPU untuk mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta didik agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Tahapan yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapakah orang atau lembaga yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab melalui kegiatan yang serupa dengan GARPU? Yang kedua,
Aktivitas apa saja yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang diharapkan? Yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk mendukung kegiatan Garpu demi mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab? Untuk tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, mencari informasi melalui internet atau sekolah yang sudah menerapkan kegiatan serupa. Yang kedua, mencatat semua hal yang penting untuk dijadikan sebagai referensi dengan menyesuaikan keadaan sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan kolaborasi bersama peserta didik sebagai duta Garpu, kepala sekolah, rekan sejawat, serta pemangku kepentingan. Tahapan yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana tindakan saya ketika mendapati peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui kegiatan Garpu? Yang kedua, hal baru apa saja yang akan saya lakukan apabila kegiatan Garpu itu berhasil? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kegiatan Garpu dapat mewujudkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah? Untuk tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, membuat catatan refleksi tentang kekuatan dan kelemahan kegiatan Garpu. Yang kedua, memajang proses dan hasil di dinding sekolah sebagai bentuk motivasi untuk kegiatan sekolah selanjutnya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang bersih dan nyaman karena bebas dari sampah, serta menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain. Tahapan yang keempat, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1. Bagaimana langkah yang pertama dilakukan untuk melakukan kegiatan Garpu? Yang kedua, bagaimana langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kegiatan Garpu di sekolah? Untuk tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, melakukan kegiatan sosialisasi pada peserta didik di kelas 4, 5, dan 6 yang akan menjadi agen Garpu. Membagi mereka dalam beberapa kelompok untuk mengajak dan bertanggung jawab pada peserta didik kelas 1, 2, dan 3. Jadi setiap hari, kelompok tersebut akan menjalankan kegiatan Garpu. Yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan pemangku kepentingan mengenai kegiatan Garpu yang sudah dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan sampah organik dan anorganik. Tahapan terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan Garpu? Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi agar terwujud peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan? Yang ketiga, kapan kegiatan Garpu dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana langkah kerja kegiatan Garpu? Untuk tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, salah satu peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6 akan ditunjuk menjadi agen Garpu dalam setiap bulan, dan peserta didik yang lain akan menjadi anggota. Yang kedua, kepala sekolah akan melakukan pengawasan, monitoring, dan mengevaluasi terhadap kegiatan Garpu. Yang ketiga, sebelum masuk kelas dan setelah istirahat sebelum pulang sekolah. Yang keempat, setiap agen di kelas dengan kelompoknya mengajak untuk bergotong royong melaksanakan Garpu serta membuat indikator keberhasilan kegiatan Garpu. Demikian paparan video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.